Selamat sore. Di sini sudah pukul 1 siang. Sudah hampir pukul 1 siang. Sana di sini ya. Oke, teman-teman. Kali ini saya membuat project CPP indikator. CPP indikator adalah membaca sudut derajat posisi propeller kapal, di mana beberapa kapal itu memiliki propeller yang dapat daun propellernya itu dapat dikontrol ya, sudut derajatnya. Jadi sudut derajatnya itu bisa dikontrol. Bila posisi 0 atau netral, itu posisi derajatnya 0 ya, 0 derajat, maka kapal tidak akan bergerak maju dan mundur. Nah, jadi saya coba menggunakan Arduino, apakah modul ini kompatibel dan bisa difungsikan. Ternyata saya bisa membuatnya, dan itu cukup mudah, karena untuk membaca posisi itu kita hanya membutuhkan sebuah sensor. Sensor ini adalah sensor merek Sivers ya, rudder angle sensor. Ini juga sebenarnya sensor ini ada indikatornya ya. Jadi saya coba ini menggunakan sensor ini karena lebih tahan ya, dan bagus, dan harganya juga lumayan mahal ini. Nah, jadi di dalam sensor ini hanya terdapat satu buah potensio ya, dimana potensio ini bisa berputar 360 ya. Di 360 derajat dia bisa berputar. Oke. Untuk nilai setting 0 atau netral itu saya posisikan di seperti ini ya. Ini adalah posisi 0 ya, 0 derajat. Jadi arah posisi ini adalah posisi 0. Oke. Lalu sensor ini terhubung masuk ke microcontrol Arduino Nano. Saya menggunakan Arduino Nano di sini. Terhubung langsung ya. Oke, kelebihan modul ini itu kita dapat setting nilai 0 atau nilai netralnya ya. Posisi netral ini saya putar sensornya sampai mendekati 0. Oke, sudah 0. Jadi kita cukup mengatur posisi 0 itu dari sensor dengan cara menekan tombol. Ini adalah encoder, rotary encoder. Untuk buttonnya kita hanya menggunakan buttonnya, tidak menggunakan rotarinya. Untuk nanti kedepannya kalau versi keduanya akan saya buat lebih simple dan lebih minimalis, lebih kecil, dan hanya menggunakan satu buah tombol mungkin untuk nilai parameter settingnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengatur atau mengkalibrasi, cukup ditekan menu setting untuk referensi 0 dan setting maksimal range yang kita inginkan dengan mengatur posisi sensor ya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan di kapal ya. Dan kenapa saya membuat set kalibrasi ini? Karena kabel dari Arduino ke dari indikator ini menuju sensor itu posisi kabelnya sangat panjang. Ini adalah kabel yang kalau kita beli jadi ini, itu kita dapat kabel kurang lebih sekitar 5 meteran. Tapi aktualnya di kapal itu bisa sampai lebih ya, lebih dari 5 meter, bisa sampai 100 meter bahkan. Dan secara otomatis itu akan menyebabkan tegangan drop ya, tegangan drop yang masuk ke Arduino. Jadi untuk bisa kalibrasinya apa ya, sempurna dan pas gitu. Jadi saya membuat menu setting. Bagaimana cara menu settingnya? Jadi cukup mudah dengan cara menekan tombol 5 detik. Oke, nah ini adalah nilai ADC ya.
Nilai ADC ini yang nanti akan disimpan sebagai setting 0 atau posisi netral. Oke, sekarang posisi sensor seperti ini ya. Kita coba rubah ya posisinya. Mungkin nolnya di sini. Oke ya, kita kasih 0 di sini. Kita lihat di layar indikator. Nah, nilai ADC-nya itu berubah. Nah, ini kita coba save nilai 193 atau 194 ini sebagai 0. Oke, kita tekan. Oke, save. Ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah men-setting nilai maksimal. Oke. Jadi di kapal itu ada sudut derajat yang sudah dibuat dan sudah disesuaikan. Itu bisa kita jadi patokan berapa derajat dia maksimalnya dan berapa derajat untuk minimumnya. Oke. Untuk minimumnya kita coba putar sensor. Oke, segini mungkin 30 ya, 30 derajat ya. Oke, kita lihat di sini nilai ADC-nya berubah ya. Oke, kita coba tekan lagi sampai menu maksimalnya muncul. Oke, kita sudah tersimpan ya. Save. Kita tekan lagi. Oke, save. Jadi posisi di sini itu adalah 30. Lihat di indikator 30 ya. Bila kita posisikan ke arah 0, kita putar. Oke, kita putar tadi arah 0-nya di sini ya. Kita lihat di indikator. Oke, sekarang posisinya 0 atau netral. Sekarang posisi mundur 30. Oke, 30 mundur berarti arah ke sini. Oke. Seperti itu. Ini 30. Oke, jadi cukup simple dan mudah untuk penyetingannya juga atau mengkalibrasinya. Oke, kita sampai 0. Oke, seperti itu. Posisi 0 di sini. Oke, kita save. Coba lagi ke posisi 30 maju. 30 maju. Oke, 30 maju. 30 maju sesuai ya settingan kita. Mungkin selisihnya kurang lebih 2 sampai 3 2 atau 1 derajat saja. Oke. Jadi Arduino kita akan gunakan di dunia industri dan mudah-mudahan ini berhasil ya. Jadi sebenarnya nilai ini itu tersimpan di memori EEPROM yang ada di Arduino dan itu hanya terbatas ya. Jadi kalau lebih baik nanti kedepannya mungkin kita upgrade menggunakan EEPROM eksternal ya atau memori eksternal agar tidak terjadi crash bila mungkin terlalu banyak men-setting. Tapi sih tidak ya, karena menyetingnya ini tidak terus menerus. Jadi kita dibuat simulasi saja. Oke, sekarang nilainya sudah tersetting. Kita coba ya. Oke, di sini adalah posisi 0 ya. Oke, di sini posisi sensornya seperti ini. Ini adalah posisi 0. Kita coba matikan. Nilai set referensi ini akan masih tetap tersimpan karena nilai setting yang kita buat tadi itu tersimpan di memori yang tidak bisa terhapus di microcontroller atau Arduino-nya. Kita coba pasang kembali ya. Oke, nah, lihat posisinya masih tetap sama, tidak berubah dan posisinya tetap masih di 0. Kita rubah ke 30. Oke, 30 sama ya. 30 mundur. Oke, 30 mundur. Astern. Kalau di kapal itu astern adalah mundur ya. Ahead itu adalah maju. Oke, kembali ke netral. Oke, ahead, maju. Jadi cukup sederhana bila kita menguasai pemrograman mikrokontrol dan kita bisa buat yang lebih murah untuk tampilannya. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan komen. Untuk pemrograman dan desain PCB itu bisa kita custom lagi lebih baik karena ini untuk project. Jadi untuk kedepannya nanti tampilannya lebih minimalis ya, dan ada boxnya, jadi bisa ditampilkan di anjungan
Untuk pengaturan dimmernya nanti kita bisa buat, jadi cahayanya ini bisa kita redupkan atau kita menggunakan LCD yang black ya untuk backgroundnya. Jadi untuk tampilannya atau teksnya itu warna putih ya. Nah, itu cocok untuk tampilan di anjungan, karena di anjungan kalau kondisi malam itu tidak boleh ada cahaya ya, hanya cahaya redup saja. Nah, ini sangat cocok, tapi ini kalau digunakan di control room atau lokal itu cocok ya, karena dia warnanya kontras dan pas untuk kondisi terang. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video untuk pembuatan mikrokontrol sebagai indikator CPP. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tombol like-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.